jadi sekarang saya akan membahas mengenai UAS tahun lalu matkul kalkulus 2 mengenai deret. Nah, di sini saya mula-mula akan mengerjakan esainya dulu ya. Nah, di sini diberikan suatu deret pangkat sebagai berikut. Lalu diminta untuk mencari kekonvergenannya, himpunan nilai X yang menyebabkan deret ini konvergen dan jari-jari kekonvergenannya. Nah, kalau kita dikasih deret pangkat gini, kita mula-mula itu langkah pertama buat suatu formula yang mengandung summation. Nah, ini kan gak terlalu susah, ini tinggal lihat polanya aja. Nah, nanti ketemu itu summation n dari 2 sampai entah hingga dari x plus 2 pangkat n kali ln n per n kali 3. Nah, kalau ini mencari interval, ini kan ingin mencari interval kan ya, himpunan nilai x itu kan interval. Nah, kalau kita ingin mencari interval yang bisa bikin dia konvergen itu, kita menggunakan uji kekonvergenan mutlak. Nah, di sini saya menggunakan uji rasio mutlak. Kenapa? Karena di formulanya itu kan ada sesuatu pangkat n. Ini kan ada x plus 2 pangkat n dan ada 3 pangkat n. Nah, kalau ada yang pangkat n ini gini, biar mudah kita menggunakan uji rasio. Oke. Uji rasio itu kenapa? Uji rasio itu rho sama dengan limit n menjutak hingga dari un plus 1 per un dimutlakin. Nah, un plus 1 nya itu tinggal formulanya aja ditulis ulang, cuman n indeks n nya kita rubah jadi n plus 1. Nah, un nya itu tinggal sama, salin aja formulanya, cuman ditukar, yang pembilang tidak penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Lalu ini kita bisa sederhanakan, ini kan 3n plus 1, 3 pangkat n plus 1 kan sama dengan 3 pangkat n kali 3, yang atasnya juga x plus 2 itu bisa jadi x plus 2 pangkat n kali x plus 2. Nah, ini kalau udah gini kan kita bisa coret. Nah, dicoret ketemu sisanya adalah sebagai berikut. Nah, yang ini x plus 2 per 3 nya kan nggak ada n nya, nggak ada unsur n nya, jadi dia bisa kalau dari limit. Tapi kalau dari limit jangan lupa mutlaknya itu harus tetap ikut. Jadi mutlak x plus 2 per 3 kali limit sebagai berikut. Ini dihitungnya gampang, tinggal dipisah dulu karena dia perkalian, dan dia bisa di L'Hopital. Kenapa? Karena dia kalau dimasukin n tak hingga itu akan jadi tak hingga per tak hingga. Nanti hasilnya ketemu mutlak x plus 2 per 3. Nah, kita kan ingin mencari interval konvergenan. Berarti kan rho nya harus lebih dari 1. Ingat kalau uji rasio itu, rho lebih kecil dari 1 dia konvergen. Kalau rho sama dengan 1 dia tidak ada kesimpulan, dan kalau rho lebih besar dari 1 dia divergen. Nah, kan berarti rho nya itu mutlak ini harus lebih kecil dari 1. Nah, mutlak lebih kecil dari sesuatu itu akan jadi suatu interval. Nanti kan ini bakal interval min 1 sampai 1, terus tinggal disederhanakan, tinggal nyari x nya doang, kali 3 tambahin min 2 ketemu intervalnya min 5 sampai 1. Nah, tapi ini belum selesai, kita harus periksa di titik ujungnya itu, titik min 5 sama titik 1, apakah dia konvergen atau divergen. Kalau dia konvergen, nanti intervalnya harus mengandung sama dengan. Kalau dia nggak konvergen berarti ya nggak usah. Kalau dia divergen langsung aja. Oke, kita periksa di titik x sama min 5. Cara periksa gimana? Kita substitusi x sama min 5 ke formula yang tadi, yang awal yang soal. Ketemu hasilnya sebagai berikut. Nah, ini min 3 pangkat n sama 3 pangkat n kan bisa disederhanain, pangkatnya bisa keluar, lalu bakal jadi min 1 pangkat n. Karena dia ada min 1 pangkat n, maka dia akan jadi deret ganti tanda. Nah, cara nguji ya gimana? Pakai uji kekonvergenan mutlak. Uji kekonvergenan mutlak itu, kalau misalkan yang tanpa min 1 pangkat n itu dia konvergen, maka dia akan langsung jadi konvergen absolut, konvergen mutlak. Tapi kalau dia divergen, harus diperiksa dulu apakah dia konvergen bersyarat atau emang benar-benar divergen gitu. Nah, di sini diperiksa dulu yang tanpa min 1 pangkat n, berarti ln n per n. Jadi periksa apakah konvergen atau tidak menggunakan uji integral. Nah,
Tapi sebelum menggunakan uji integral itu harus dicek dulu apakah dia boleh nggak pakai uji integral atau tidak. Nah, syaratnya itu ada 3 kan. AN ini berarti ln n per n ini harus positif, harus kontinu, dan harus monoton turun. Nah, silahkan diperiksa kan, kalau memenuhi berarti kan bisa gitu ya. Nah, ini dia memenuhi semua, berarti dia bisa pakai uji integral. Ini diintegralin 1 sampai tak hingga AN nya. Jadi 1 sampai tak hingga ln x per x dx. Ini gampang, tinggal pakai substitusi. Misal u sama dengan ln x, nanti du sama dengan per x dx, lalu dx nya sama dengan x du. Tinggal disubstitusi, u per x kali x du sama dengan integral u du. Ini setengah u kuadrat, jadi setengah ln kuadrat x. Batasnya masukin 1 sampai tak hingga, nanti hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi deret ln n prime itu dia divergen. Nah, kalau dia divergen harus diperiksa dulu apakah dia konvergen bersyarat atau emang benar-benar divergen. Nah, syarat itu apa? Syarat itu yang pertama ada 2. Yang pertama, limit n mencetak hingga ada AN itu harus sama dengan 0, dan AN itu harus monoton turun. Nah, ini silahkan diperiksa syaratnya terpenuhi atau enggak. Nah, karena dia terpenuhi, maka dia konvergen bersyarat. Deret ganti tanda itu konvergen bersyarat. Selanjutnya kita periksa di titik x sama dengan 1. Sama substitusi, ketemu deret itu sigma ln n per n. Nah, ini kan sama kayak yang atas itu kan, dan udah ketemu gitu dia divergen, maka langsung aja divergen, deret itu divergen gitu. Berarti intervalnya ketemu. Himpunan nilai x yang menyebabkan deret bla 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 konvergen adalah minima sampai 1, tapi minimanya jangan lupa pakai sama dengan, tanda sama dengan, karena tadi udah cek dia konvergen bersyarat. Nah, lalu cari kekonvergenan itu gampang, tinggal batas atas kurang batas bawah per 2. Tinggal 1 kurang minima per 2 sama 3. Oke, next. Soal berikutnya, tentukan ekspansi deret klorin dari akar sekian hingga 3 suku pertama, dan gunakan hasilnya untuk mengaproksimasi nilai dari integral sekian. Nah, itu dulu coba. Nah, deret Maclaurin itu kan fx sama dengan formulanya kan ini kan, sigma dari n nya itu 0 sampai tak hingga dari turunan f0 ke n per n faktorial kali xn, x pangkat n. Nah, 3 suku pertama berarti kita masukin aja n nya 0, 1, sama 2. Ketemu formulanya sebagai berikut. Nah, lalu tinggal cari aja f0, f aksen 0 sama f double aksen 0 nya apa. Tinggal dicari. Fx nya kan tadi udah ada di soal nih, akar 1 plus 4x kuadrat. Nah, tinggal dimasukin, ya tinggal diturunin dan masukin 0 aja sampai ketemu f double aksen 0. Nanti tinggal di substitusi ke formula tadi. Nah, kalau udah substitusi berarti bisa dihitung deh aproksimasinya berapa. Kan tadi integral sekian, aproksimasinya berarti kan sekian. Ini 1 plus 2 x kuadrat itu hasil dari substitusi f0, f aksen 0 sama f double aksen 0. Nah, itu integralnya gampang, tinggal integral biasa, ketemu hasilnya sebagai berikut. Lalu soal kedua, diminta mencari deret Maclaurin dari integral sin x kali tadi akar yang barusan, dan diminta mencari nilai konstantanya. Nah, pertama-tama kita pisah dulu sin x sama akar yang tadi. Deret Maclaurin dari sin x itu x dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dikurang x pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Ini kan karena dengan pengen 3 suku pertama aja, berarti ambil aja 3. Nah, kalau sin x itu kan yang ganjil-ganjil semua kan, ini x pangkat 1, x pangkat 3, x pangkat 5. Nah, tapi di soal yang barusan kita udah ketemu kalau akar 1 plus 4x kuadrat itu kan isinya yang justru yang positif-positif semua.
kan satu kan x pangkat 0, 2x kuadrat kan x pangkat 2. Nah oleh sebab itu saya keluarin si x nya, suku x ini saya keluarkan biar nanti pangkatnya tuh jadi genap semua. Kenapa? Soalnya ntar kan bakal dikalikan dengan akar sekian. Maaf ini belum ada x ya. Dikalikan dengan akar sekian, kita bisa menghitungnya dengan mudah. Tinggal dipasang-pasangin aja konstantanya dengan x dengan pangkat yang sama. Ya kan, yang x pangkat 0 kan cuma 1 doang, berarti kan 1. Lalu yang x kuadrat itu kan konstantanya min 1/3 faktorial ditambah 2. Kalau yang x pangkat 4 cuma 1 doang, yaitu x pangkat 1/5 faktorial kali x pangkat 4. Nah ketemu deh hasilnya sebagai berikut. Lalu tinggal diintegralin biasa aja, ketemu. Lalu cari konstantanya berapa. Konstantanya itu kan tadi kasih tahu dia itu sigma dari k sampai 0 sampai tak hingga dari ckx pangkat k. Berarti kan konstan itu, nomor konstan itu sesuai dengan pangkat x nya. Berarti C1 tuh miliknya x pangkat 1. Nah disini kan nggak ada, berarti C1 nya 0. C2 itu milik x pangkat 2. Dia kan konstanta koefisien dari x pangkat 2 itu kan setengah. Berarti C2 sama setengah dan seterusnya. Oke. Lanjut ke PG. Di sini diberikan suatu deret positif, akarnya susah gitu ya. Ribet banget. Dia bilang bahwa deret itu konvergen karena diuji menggunakan, nah kita diminta ditanya pengujian itu pengujian yang mana gitu. Nah ini jangan khawatir kalau ada akar-akar gini, sebenarnya gampang. Nah ya, dia itu menggunakan uji divergensi. Uji divergensi itu apa? Uji divergensi kan limit n menuju tak hingga dari an kan. Nah kalau dia itu 0 kan dia divergen. Kalau dia 0 kan dia konvergen. Kalau dia tidak sama 0 berarti dia divergen, ya kan? Maaf. Nah berarti tinggal cari aja limit dari akar yang susah ini. Caranya gimana ya, kayak kalkulus 1 kan, tinggal dibagi pangkat tertinggi. Kali ini kan limit menuju tak hingga, bagi pangkat tertinggi itu kan bagi akar dari n pangkat 5 di pembilang sama penyebut. Nanti ketemu hasilnya itu 0. Nah karena dia 0 berarti dia konvergen. Berarti ketemu deh dia deretnya konvergen karena menggunakan uji divergensi. Next, soal terakhir, di antara deret berikut manakah yang bisa divergen. Nah ini kan semuanya itu deret ganti tanda. Kalau deret ganti tanda kan harus ada uji kekonvergenan mutlak atau uji rasio mutlak. Nah ini harus dihitung satu-satu, perpilihannya itu harus dihitung satu-satu dan dipastikan dia itu benar-benar divergen, bukan dan dia itu benar-benar divergen, belum tentu benar-benar divergen. Ya itulah, karena kan mungkin bisa jadi dia itu konvergen bersyarat. Nah dihitung satu-satu yang A dulu. Nah itu kan pertama dihitung dulu n pangkat 4 per 2 pangkat n. Dia itu kan tadi kalau ada sesuatu pangkat n pakainya uji rasio. Nah di sini saya menggunakan uji rasio mutlak. Ini sebenarnya uji rasio doang ya, maaf. Ini sebenarnya uji rasio doang. Pokoknya dihitung hasilnya rho-nya itu sebenarnya setengah. Nah setengah itu kan lebih kecil dari 1. Kalau rho lebih kecil dari 1 kan dia konvergen. Nah karena dia konvergen
maka dia udah langsung konvergen mutlak. Selanjutnya yang B itu 1/2n kuadrat. Nah di sini menggunakan P series. Ingat kalau P series itu kalau 1/n pangkat k gitu. Kalau k nya lebih besar dari 1 dia konvergen. Kalau dia lebih kecil dari sama dengan 1 dia tuh divergen. Nah di sini kan k nya itu 2 dan 2 itu kan lebih dari 1, maka dia konvergen. Langsung aja udah, karena dia konvergen maka dia konvergen mutlak. Berikutnya yang ini 1/n kali n per 1. Nah ini menggunakan uji integral. Nah ini diperiksa ingat kalau pakai uji integral itu harus diperiksa dulu syaratnya. Yang pertama ya jangan lupa, yang pertama dia positif, continue, dan monoton turun. Nah ini ketiganya memenuhi maka bisa pakai uji integral. Dari sini ke sini pakai pecahan parsial yang 1/x per 1 sama dengan a per x tambah b per x per 1. Pakai pecahan parsial, cari a nya, cari b nya, nanti ketemu hasilnya sekian, diintegralin, dia tuh tidak sama dengan 0. Karena dia tidak sama dengan 0 maka dia konvergen ke hasil ini kan. Oke. Selanjutnya bukan tidak sama dengan 0, maksudnya karena dia tuh ya ada hasilnya gitu, bukan divergen, makanya dia konvergen. Kalau dia sama dengan 0 juga dia konvergen ya. Selanjutnya yang D, dia tuh deretnya AN itu sebagai berikut. Menggunakan uji divergensi karena yang paling gampang kan itu gitu. Nah kita tinggal limitin ini, karena tak hingga kita pakai L'Hopital, ketemu 1/2021. Nah dia itu bukan sama dengan 0. Karena dia bukan sama dengan 0 maka dia udah pasti divergen. Nah ini kita kan divergen, kita periksa dulu apakah dia konvergen bersyarat atau enggak. Nah ternyata pas diperiksa dia itu tidak memenuhi syarat pertama, dimana limit AN sama dengan 0. Nah karena dia udah ada satu syarat yang tergagalkan maka dia udah pasti divergen gitu. Ketemulah hasilnya itu, jawabannya itu yang D divergen. Nah kalau nggak yakin gitu kita bisa hitung juga yang E. Ini itu kan 1/5n. Nah pakai P series, tadi kan P series kalau pangkatnya lebih kecil sama dengan 1 dia divergen. Ini kan pangkatnya 1 berarti dia divergen. Nah lalu periksa dulu apakah dia konvergen bersyarat atau enggak. Tadi kan konvergen bersyarat tuh limit AN sama dengan 0 sama AN monoton turun. Nah ada periksa syaratnya, ternyata bener kedua syarat itu terpenuhi, makanya dia konvergen bersyarat, dan jawabannya adalah D gitu yang divergen. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, pada video kali ini aku bakal ngebahas soal 1 dari UAS Kalkulus 2 tahun lalu. Kita diberikan kurva R1 sama dengan 2 cos theta sin theta ditambah 3, dan kurva R2 sama dengan 3. Kita dikasih juga 3 wilayah A, B, dan C. Kita diminta untuk menentukan luas wilayah A dan B menggunakan integral, dan wilayah C tanpa menggunakan integral. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, R1 itu yang warna biru, R2 yang warna merah. Kita diminta untuk menghitung luas wilayah yang biru ini untuk wilayah A. Kita punya rumusnya adalah area dari A, integral dari A sampai B setengah F theta kuadrat D theta. Nah untuk batasnya, karena full ya, kita dari 0 sampai 2pi lagi. Jadi batasnya langsung aja A yang kita masukin 0, B nya kita masukin 2pi. F theta dikuadratkan D theta. F theta nya tadi kita punya R1 sama dengan 2 cos theta sin theta ditambah 3. 2 cos sin, itu kan sin 2 theta.
Jadi ketika f theta-nya dikuadratkan, kita dapat sin kuadrat 2 theta ditambah 6 sin 2 theta ditambah 9. Kita masukkan f theta kuadratnya ke dalam integralnya, bisa menggunakan sifat integral, kita pisahkan setengah integral 0 sampai 2pi sin kuadrat 2 theta d theta ditambah 0 sampai 2pi 6 sin 2 theta d theta ditambah 0 sampai 2pi 9 d theta. Kita hitung masing-masingnya. Pertama-tama kita hitung integral tak tentunya terlebih dahulu supaya lebih memudahkan saat kita substitusi. Jadi integral dari sin kuadrat 2 theta d theta, kita misalkan t sama dengan 2 theta, d theta sama dengan setengah dt, kita dapat integral sin kuadrat t per 2 dt. Setengahnya kita keluarkan, sin kuadrat t-nya kita gunakan identitas trigonometri lagi, jadi 1 min cos 2t per 2 dt. Setengahnya kita keluarkan lagi, kita dapat 1/4 integral 1 dt dikurangi integral cos 2t dt. Kita dapat 1/4 dikali t min sin 2t per 2. Kita substitusikan kembali t sama dengan 2 theta, jadi kita dapat 1/2 theta dikurangi sin 4 theta per 8. Sehingga ketika kita masukkan batas-batasnya, integral 0 sampai 2pi sin kuadrat 2 theta d theta hasilnya adalah pi. Untuk yang bagian kedua, 0 sampai 2pi 6 sin 2 theta d theta. Kita hitung lagi integral tak tentunya, kita misalkan t sama dengan 2 theta. Kita dapat hasilnya min 3 cos 2 theta, dimasukkan batas-batasnya 0 sampai 2pi hasilnya adalah 0. Dan untuk bagian yang terakhir, integral 0 sampai 2pi 9 d theta. Langsung aja 9 dikali 2pi sama dengan 18pi. Kita masukkan lagi kembali ke yang atas tadi, yang ini. Kita dapat setengah dikali pi ditambah 18pi. Jadi 19pi per 2 satuan luas. Nah, untuk wilayah B, kita diminta untuk menghitung luas dari wilayah dalam R1 dan wilayah luar R2. Nah, wilayah dalam R1 itu kan yang ini. Wilayah luar R2 yang ini. Berarti B itu luas wilayah yang udah aku arcer sama warna biru. Nah, sebenarnya cara ngitung ini tuh gampang aja, kayak kita ngitung wilayah A tadi. Cuman, kalau wilayah A tadi kan kita ngitungnya dari 0 sampai 2pi. Nah, kalau untuk yang wilayah B ini, kita bagi dua bagian. Dari 0 sampai setengah pi, kita lanjut lagi dari pi sampai 1/2 pi. Nah, kalau misalnya ngitungnya kayak gitu kan, berarti kita dapat kayak gini. Cuman, kalau misalnya kita ngitungnya kayak gini aja, cuman kita ganti batasnya, yang 1/4 lingkaran di sini, yang dari R3 ini, masih masuk, masih kehitung. Jadi, kita harus dikurangin lagi sama 1/4 lingkaran yang ini dan 1/4 lingkaran yang ini. Terus karena yang sebelah sini dan sebelah sini itu simetris, bisa kita hitung 2 kali dari yang pertama ini aja, biar lebih gampang. Kita lihat ya. Di sini kita punya 2 dikali 0 sampai setengah pi, setengah f theta kuadrat d theta dikurangi 1/4 wilayah R2, yang 1/4 lingkaran yang tadi, 1/4 lingkaran yang ini. Kita dapat setengahnya keluar, dikalikan masuk 2-nya, jadi area dari B itu 0 sampai setengah pi f theta kuadrat d theta dikurangi setengah area dari R2. Tadi kan kita udah hitungnya integral tak tentu dari f theta kuadrat d theta, tinggal kita ganti aja batasnya. Terus wilayah dari AR2 kan bisa dihitung pakai setengah dari lingkaran, jadi setengah pi R kuadrat. Nanti hasil akhirnya dapat pi per 4 ditambah 6 satuan luas. Sedangkan untuk yang terakhir, wilayah C, kita diminta untuk menghitung wilayah luar dari R1 dan wilayah dalam dari R2. Berarti
yang ini ya, sisanya yang kecil ini, yang di samping-samping ini. Berarti itu sama aja kayak kita menghitung wilayah R2 yang lingkaran ini dikurangin sama wilayah 1 yang aku arsir tipis ini, yang di tengahnya. Nah, A1 itu sendiri, itu tuh si A kita kurangin sama B yang tadi. Dapet kan yang tengah ini, yang kecil, yang di sini. Jadi tinggal kita masukin aja. Tadi AR2-nya 9pi, dikurangin A1-nya, area A dikurangin area B. Nanti hasil akhirnya dapat 6 yang pi per 4 satuan luas. Karena hasilnya rada jelek, terus kita takutnya salah ngitung kan, atau udah benar belum nih batas-batasnya, kita bisa cek ulang. Kayak yang ini, salah satu cara cek ulangnya itu kita hitung A yang 1 ditambah AC itu harus sama dengan A dari R2. Kita masukin, ternyata udah benar 9pi. Terus wilayah yang AB ditambah AI itu tuh harus sama kayak wilayah yang A. Pas kita jumlahin, ternyata oh iya benar, hasilnya udah 19pi per 2 sama kayak yang kita hitung pakai integral tadi. Jadi hasil yang kita hitung ini udah benar. Sekian aja pembahasan dari soal pertama ini. Terima kasih.